Model relasional. Basis data model relasional. Ada beberapa permodelan dalam basis data, yaitu antara lain hierarki, network, relational, object oriented, dan lainnya. Permodelan relasional adalah permodelan basis data yang diperkenalkan oleh Edgar Freincott. Dibangun berdasarkan teori matematika himpunan dan logika predikat. DBMS yang mendukung penggunaan model relasional disebut RDBMS atau Relational Database Management System. SQL Server adalah salah satu RDBMS dari sekian banyak aplikasi RDBMS lain seperti Oracle, MySQL, Postgres, IBM DB2, dan lainnya. Perlu dipahami beberapa terminologi atau istilah yang digunakan pada model relasional memiliki perbedaan untuk beberapa objek yang sama. Berikut beberapa terminologi tersebut. Relasi. Relasi adalah tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel di depan ini dalam model relasional disebut dengan relasi mahasiswa. Atau ini, tabel prodi di depan ini disebut dengan relasi prodi. Atribut kolom bernama dan memiliki struktur data tertentu pada sebuah tabel. NIM adalah atribut nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir adalah atribut dari relasi mahasiswa. Tuple adalah baris pada tabel yang memuat sekumpulan nilai dimiliki satu entitas tertentu. Ini tuple, jadi satu baris ini atau kita disebut dengan istilah tuple dalam model relasional. Ya, satu entitas memiliki data ini atau ini, ya, satu entitas yang lain pada tuple yang lain, atau yang ini tuple yang lain, atau ini pada tuple yang lain di relasi yang berbeda. Baik, candidate key dan primary key. Candidate key adalah nilai unik yang dimiliki oleh sebuah atau sekumpulan atribut yang dapat membedakan satu tuple dengan tuple yang lain. Baik, contoh 405 adalah sebuah candidate key karena bisa dijadikan pembeda dengan tuple yang lain. 405 hanya dimiliki oleh baris ini. Kita tahu 405 adalah nilai dari atribut NIM. NIM adalah sebuah atribut yang memiliki nilai unik. NIM adalah salah satu atribut candidate key. Atau contoh yang lain adalah nomor handphone, di mana kita ketahui nilai dari atribut nomor handphone itu akan berbeda antara satu tuple dengan tuple yang lain, sehingga bisa menjadi pembeda antara satu tuple dengan tuple yang lain. Maka NIM dan nomor handphone itu adalah candidate key. Kemudian dipilih NIM sebagai primary key. Ya, di antara NIM dan nomor handphone dipilih NIM sebagai primary key. Primary key apa? Adalah candidate key yang dipilih sebagai kunci utama. NIM dijadikan kunci utama. Jadi candidate key dan primary key kedua-duanya adalah kunci yang memiliki nilai unik. Hanya saja dipilih salah satu dari candidate key menjadi primary key. Dipilih dari
kunci-kunci kandidat, salah satunya menjadi kunci utama. Pada kasus ini, pada relasi mahasiswa adalah atribut NIM. Kita lihat prodi, ya, kunci kandidatnya adalah kode prodi karena berbeda satu dengan yang lain. Dan hanya satu candidate key, maka otomatis kode prodi adalah primary key-nya. Nah, primary key versus foreign key. Foreign key adalah kunci unik yang dimiliki oleh relasi lain yang dijadikan sebagai penghubung ke relasi lain tersebut. Mari kita lihat. Di sini ada atribut prodi MHS, di mana prodi MHS, atribut prodi MHS terhubung ke atribut kode prodi pada relasi prodi. Jadi, perhatikan makna foreign key tadi adalah kunci unik yang dimiliki oleh relasi lain yang dijadikan penghubung ke relasi lain tersebut. Ini foreign key. Ini adalah kunci dan unik, akan tetapi kunci unik di tabel atau relasi lain. Ya. Jadi prodi MHS pada relasi mahasiswa adalah foreign key karena berelasi ke kunci primary key di relasi prodi. Foreign key adalah kunci unik pada relasi lain, ya, yang menjadi penghubung ke relasi tersebut. Contoh yang lain, SK. Kita lihat di sini SK. Dengan mengetahui foreign key dan mengacu kepada primary key yang terhubung, kita akan mengetahui atribut lainnya.